Shalom. Selamat siang. Apa kabar saudara? Luar biasa. Apa kabar saudara? Luar biasa. Apa kabar saudara yang ada di rumah? Luar biasa juga. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan pada hari ini. Dan kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. Tolong dibuka slide-nya tentang dasar dan bangunan. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai 13. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Katakan amin untuk firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah tentang dasar dan bangunan. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, surat ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Korintus. Bahwa mereka sudah menerima Tuhan, mereka sudah memiliki dasar yang telah diletakkan. Tetapi kita akan lihat bukan hanya dasar saja yang diperlukan, saudara. Tapi setelah kita membuat dasar, membangun dasar itu, harus ada kelanjutannya. Kita harus terus membangun di atas dasar itu. Begitu juga dengan rumah, saudara. Kalau orang-orang yang biasa menggambar rumah ya, Fiandro, saya sering lihat dia gambar seperti ini gitu, saudara. Kalau saudara membuat sketsa gitu ya, saudara, khususnya mungkin orang-orang arsitek gitu, saudara, pasti apa dulu yang dibuat? Harus ada apa? Dasar, pondasi. Pondasi itu adalah dasarnya. Tidak mungkin rumah itu dibangun tanpa dasar. Bisa nggak kira-kira kita langsung susun batu bata atau apa rangka baja itu tanpa ada pondasi? Bisa nggak? Nah, saudara udah biasa bangun rumah saudara. Bagaimana kondisi rumah saudara kalau tidak ada dasar atau pondasinya? Dasar atau pondasi juga harus kuat. Kalau tidak, rumah kita akan hancur. Rumah kita akan rubuh, saudara. Begitu juga dengan rumah-rumah. Kita bisa lihat rumah-rumah yang indah seperti ini. Ya saudara ya, perumahan-perumahan. Rumah kita sendiri. Tidak mungkin hanya dengan dasar saja, saudara. Tapi kita mau bangun seperti apa, tingkatannya berapa tingkat rumah kita. Kita mau bangun model apa. Tapi semua memerlukan dasar. Semua memerlukan pondasi untuk bangunan rumah kita. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Kita akan lihat dalam ayat yang ke-10, yang pertama kita lihat bahwa dasar itu sudah diletakkan. Tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saudara dan saya telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya bahwa kita sudah memiliki dasar. Firman Tuhan ini berkata bahwa dasar kita adalah siapa, Bapak Ibu Saudara? Yesus Kristus. Dasarnya sudah ada. Saudara dan saya sudah mengenal Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang sudah kenal Yesus dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Angkat tangan saudara. Ya, berarti saudara sudah punya dasarnya. Saudara sudah kenal Yesus. Saudara sudah ada di dalam Kristus. Tetapi kalau kita lihat Matius 17 ya saudara, Matius 7. Di sana ada perumpamaan Yesus tentang dua macam dasar. Ya saudara ya, ada dua orang yang membangun. Saudara ingat ceritanya?
Yang pertama membangun di atas dasar apa saudara? Yang pertama, coba lihat dulu deh ayatnya saudara. Minta tolong Pak Reki baca. Saudara ingat ya firman Tuhan ini. Inilah perumpamaan Yesus tentang dua macam dasar. Jadi bagaimana kita harus meletakkan dasar itu? Dasar itu harus kuat saudara. Minta tolong Pak Reki baca. Matius 7 ayat 24. Bisa lihat di depan juga. Inilah perumpamaan Yesus tentang orang yang mendirikan rumah. Matius 7 ayat 24, dengar firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lanjut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab dirikannya di atas batu. Amen. Lanjut. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lanjut. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Cukup sampai di sini saudara. Di sini Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Kita sendiri sudah tahu bagaimana perbedaan antara orang yang mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir. Begitu ada goncangan, begitu ada angin, begitu ada badai, kira-kira siapa yang rumahnya roboh? Batu atau pasir? Pasir saudara, yang batunya tetap kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kita dibangun di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Ketika goncangan datang, ketika badai kehidupan datang, ketika situasi di kiri kanan kita tidak menentu saat-saat ini saudara, ketika perekonomian kita tidak tahu harus seperti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang saudara, apa yang terjadi dengan Indonesia pada saat pandemi ini dan hari-hari selanjutnya saudara, ketika badai kehidupan itu datang, ketika goncangan itu datang, kalau dasar kita adalah dasar yang teguh, kita akan kuat saat badai itu datang saudara. Amin. Kita akan kuat karena kita memiliki dasar yang kuat. Badai, goncangan tidak akan membuat kita runtuh. Amin saudara. Badai dan goncangan tidak akan membuat kita jatuh karena kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita memiliki dasar yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara mau memiliki dasar yang kuat? Taruhlah pengharapanmu di atas dasar Yesus Kristus. Amin. Lanjut saudara. Ternyata dasar saja tidak cukup. Ayat tadi 1 Korintus mengatakan bahwa kita harus membangun terus di atas dasar saudara. Bukan hanya dasar saja sudah cukup terus kita bilang udah Tuhan, saya udah punya dasar yang kuat kok di dalam Yesus. Rumah rohani saudara akan dibangun di atas dasar apa kalau saudara punya yang saudara miliki hanyalah dasar saja kenal Yesus, tapi saudara tidak terus membangun di atasnya. Rumah rohani kita ini harus dibangun. Rumah rohani kita ini harus disusun sehingga layak untuk menjadi tempat tinggal Tuhan. Amin saudara. Layak untuk menjadi rumahnya Roh Kudus. Layak untuk menjadi bait kudusnya saudara. Tidak cukup hanya dengan dasar saja. Saya sudah kenal Yesus, saya sudah terima Yesus. Cukup. Tidak saudara. Saudara harus membangun terus di atas dasar itu. Filipi 2 ayat 12 mengatakan, minta tolong Pak Ringo baca. Filipi 2 ayat 12. Keselamatan itu harus kita kerjakan saudara. Tidak cukup hanya kenal Yesus, tapi keselamatan itu harus dikerjakan. Saudara lihat ayatnya, Filipi 2 ayat 12. Demikian firman Tuhan, hai saudara-saudara yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saya seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Keselamatan itu harus tetap kita kerjakan. Bukan hanya puas dengan punya dasar saja. Kita harus mengerjakan keselamatan kita ini dengan takut dan gentar. Bukan hanya ada hamba-hamba Tuhan lalu kita kelihatan aktif, baru kita kelihatan baca firman, baru kita kelihatan melayani Tuhan. Tetapi pada saat ada yang melihat atau tidak, Tuhan melihat apa yang saudara dan saya lakukan
lakukan untuk Tuhan. Amin saudara. Tuhan melihat doa-doamu. Tuhan mendengar doa-doamu. Mungkin engkau berdoa di kamarmu. Tuhan, saya gak sanggup Tuhan. Saya gak mampu Tuhan. Saudara mau membangun rumah rohani saudara. Saat saudara tidak mampu, orang lain mungkin tidak tahu. Saudara malu untuk cerita kepada orang lain. Tapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Kau ada di rumahmu saat ini, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Tuhan juga tahu hatimu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan hari-hari ini. Tidak harus dilihat oleh orang. Cukup Tuhan saja yang melihat apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Untuk tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya bagaimana kondisi bangunan bila hanya ada dasar? Tadi kita sudah lihat. Nggak bisa jadi bangunan. Tidak bisa disebut bangunan kalau hanya ada dasarnya aja. Baru bisa disebut rumah itu bangunan kalau ada susunannya saudara. Kalau ada sampai finish, sampai selesai. Ada tembok-temboknya, ada jendelanya, ada pintunya, ada kusen-kusennya, ada plafonnya. Atau saudara bangun berapa tingkat, ada semuanya saudara. Begitu juga dengan kita. Kita harus terus-menerus membangun rumah rohani kita. Amin. Saudara mau terus membangun rumah rohani saudara? Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita lihat poin yang ketiga dari ayat ini saudara. Tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Ayat ini bilang tiap-tiap orang. Bukan tanggung jawab dari ahli bangunan saja. Tadi kan dasarnya sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Tapi di sini dikatakan dilanjutkan bahwa tiap-tiap orang. Ini berarti bukan tugas ahli bangunannya saja. Tapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun. Mau menjadi bangunan seperti apa itu tergantung yang membangun. Memang mungkin arsitek atau kontraktor melakukan itu saudara. Tapi sebagai yang punya rumah, saudara kan pasti mau ada maunya kan ya? Ya nggak saudara? Mau seperti ini. Oh saya mau denah rumah saya seperti ini. Saya mau bentuk rumah saya seperti ini. Saya mau model rumah saya ini seperti ini. Saya mau rumah saya 1 tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat. Oh saya mau jendelanya seperti ini. Saya mau pasti tiap-tiap orang beda-beda kan ya saudara ya. Ada keinginan tertentu untuk menjadi rumahnya seperti apa. Begitu juga dengan dasar. Dasar yang kuat. Itu makin tinggi bangunan harus bagaimana dasarnya? Harus makin dalam saudara. Beda bangunan rumah tinggal dengan bangunan pencakar langit. Dasarnya kira-kira dalam mana? Pencakar langit. Oh dia mau tinggi gitu saudara. Kalau ada gempa atau apa dia bisa roboh gitu saudara. Dia harus dibangun di atas dasar yang kuat. Kenapa ada konstruksi-konstruksi apa aja itu? Wanandonya mana nih? Ada konstruksi apa? Cakar apa? Ada cakar ayam. Saya nggak tahu ada cakar-cakar yang lain nggak? Ya? Konstruksinya harus kuat. Karena makin tinggi bangunan pasti goncangannya makin besar. Ya nggak? Makin tinggi itu harus lebih kuat saudara. Karena itu dasarnya itu harus makin dalam saudara. Dan kemudian kita juga kalau membangun rumah harus tahu tujuan akhir kita. Kita mau bangun rumahnya jadinya seperti apa. Makanya selalu dirancang duluan gitu saudara. Gak mungkin asal-asalan, oh hari ini saya mau bikin fondasi, langsung semen, bata. Oh besok saya bata, tapi gak tahu bentuk rumahnya mau jadi kayak apa. Gak jelas gitu saudara. Jadi kita harus tahu tujuan kita bangun rumah itu, tujuan rumahnya mau jadi seperti apa. Kita yang harus memperhatikan bagaimana kita harus membangun saudara. Paulus memberikan ilustrasi ini tentang rumah karena mudah dipahami. Saudara saya pasti bisa bangun rumah gitu saudara ya. Selain itu, poin yang keempat, kita harus lihat untuk membangun rumah apa saudara. Saudara butuh material. Kenapa ada toko bahan bangunan? Kenapa ada toko material? Ya karena material itu diperlukan untuk membangun rumah. Nah, kualitas dari material atau bahan bangunan itu juga menentukan daya tahan. Kalau saudara bikin kusen gitu saudara ya, dari kayu biasa dengan yang rangka baja, kira-kira mana yang lebih kuat? Ya?
Rangka baja, ya kan saudara? Kalau dulu kusen-kusen zaman dulu mungkin dibangunnya dengan gampang gitu, dengan kayu-kayu, atau mungkin malah di pedesaan cuma dibangun di atas ya jerami-jerami atau apa, yang penting bisa jadi rumah. Tapi itu menentukan, kualitas material itu menentukan daya tahan rumah itu. Begitu juga dengan kehidupan kita, waktu kita membangun, kualitas kita dalam membangun itu, kualitas pelayanan kita, kualitas pekerjaan kita, kualitas apapun dalam kehidupan kita untuk tetap mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, itu menentukan daya tahan saudara dan saya saat menghadapi badai dan goncangan. Amin saudara. Kualitas material juga menentukan harga atau upah, ya nggak saudara? Ada kualitas, ada harga yang harus dibayar, ya kan saudara? Saudara beli kayu biasa jadiin kusen, sama saudara beli rangka baja, mahalan mana? Rangka baja pasti itu ya saudara ya. Begitu juga ini ilustrasi, kelihatannya sederhana, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara mau bawa rumah saudara kuat, ya saudara pakai rangka baja atau apa gitu. Memang sekarang baru ngetren itu gitu ya saudara ya. Tapi dulu-dulu enggak. Tapi orang mau makin hari ada improvement, makin hari ada inovasi supaya makin baik, supaya makin bagus, supaya makin kuat. Dan pasti harganya juga akan beda kualitas saudara. Nah, dalam 1 Korintus tadi, ada berapa jenis material yang digambarkan oleh firman Tuhan? Ada 6, saudara. Apa aja tadi? Emas, perak, permata, kayu, rumput kering, jerami. Itu material yang ada dalam firman Tuhan. Kalau di rumah fisik, saudara, banyak macam pilihannya, terserah saudara. Kita akan lihat perbandingan kualitas material antara emas, perak, permata, dan kayu, rumput kering, jerami. Secara logika pasti saudara bisa tahu, wah, gembala, itu emas, perak, permata pastilah lebih kuat gitu ya saudara ya. Saudara pasti bisa berkata seperti itu saudara. Nah, perbandingan kualitas material, kita akan lihat emas, perak, dan permata. Apa saudara? Emas, perak, dan permata kalau terhadap api tahan atau enggak? Tahan terhadap api, tahan terhadap karat, tahan terhadap tekanan saudara, tahan uji. Kalau saudara ketok gitu ya saudara ya, atau saudara kasih api emas, perak, atau batu permata, justru makin dimurnikan, makin dikasih api dia akan makin murni. Dia tahan terhadap tekanan apapun tahan saudara. Saudara tekan gitu emas, ada juga tangan saudara yang sakit, ya. Kemudian karatan nggak kira-kira emas? Nggak karatan saudara, karena dia tahan uji. Nah, bagaimana dengan rumput kering, kayu, dan jerami? Tahan nggak kalau api? Kalau kena api, kayu, rumput kering, jerami jadi apa? Jadi abu saudara. Hangus, terbakar saudara, nggak kelihatan apa-apa lagi, mudah hancur. Saudara diemin aja karena dia sifatnya organik, saudara diemin aja kayu, rumput kering, jerami, pasti lama-lama jadi lapuk saudara, dia terurai di alam, lapuk, hancur, mudah patah. Saudara bandingin, patahin emas saudara gitu, kalau saudara punya emas batangan, saudara patahin, bisa nggak? Saudara usahain digergaji juga susah. Tapi bagaimana kalau saudara patahin rumput kering misalnya, gampang nggak? Gampang, saudara tarik begini aja juga hancur gitu ya saudara ya. Jerami juga, terus mudah keropos, lapuk. Kalau kayu, rumput kering, jerami, kemudian jadi rayapan. Coba saudara lihat, kalau dibiarin kayu dikumpulin rayap nggak kira-kira? Dikumpulin rayap gitu saudara. Itu bedanya saudara, beda kualitas material. Kemudian apalagi saudara perbandingannya? Kalau emas, perak, permata itu logam mulia, makanya harganya mahal saudara. Berapa 1 gram emas sekarang? 900 ya. Padahal
Tahun lalu itu masih sekitar 600-an saudara, 2 tahun lalu. Ini naiknya hampir menembus 900 dengan adanya pandemi ini. 900.000 per gram saudara. Wow, mahal saudara. Logam mulia, ada harga yang harus dibayar untuk menghasilkan kualitas emas. Amin saudara. Untuk menghasilkan kualitas perak dan permata, ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan saudara. Saudara mau beli emas sama saudara mau beli rumput, saudara beli kayu. Saudara bisa dapat berapa kilogram rumput dengan harga emas yang 1 gram. Bisa dapat berapa kilo tuh. Apalagi jerami gitu ya saudara ya. Beda harganya saudara. Kalau kualitas kita dari kayu, rumput, kering, jerami, tidak ada pengorbanan, tidak ada harga yang dibayar saudara. Harga apa yang harus kita bayar? Kita harus punya waktu untuk Tuhan. Bukan hanya berbicara dana saja saudara, tapi kesetiaan saudara itulah harga yang saudara bayar. Ketaatan saudara adalah harga yang saudara bayar di hadapan Tuhan. Dalam saudara melaksanakan keselamatan saudara dan saya dengan takut dan gentar. Ada harga, ada kualitas. Amin saudara. Saudara mau bayar harga? Berikan waktu saudara, tenaga saudara, pikiran saudara untuk Tuhan. Amin. Yang ketiga saudara, kalau kita lihat emas, perak, dan permata, itu bagaimana secara visual? Berkilau. Tadi tahan api udah yang pertama. Berkilau, bercahaya, ya nggak saudara? Beda. Nih di kiri saudara, misalnya saudara taruh emas, perak, batu permata. Di kanan saudara, saudara taruh kayu, rumput kering, jerami. Kalau saudara lihat, kira-kira lebih kinclong yang mana yang saudara pengen lihat? Mau lihat kiri atau kanan? Mau lihat yang mana saudara? Yang emas, perak, batu permata lah. Ya nggak saudara? Nggak akan lihat yang ini. Karena dia akan berkilau saudara. Sementara kalau kayu, rumput kering, jerami, dia itu bentuknya apa? Kusam, kotor. Kalau kita bercahaya, firman Tuhan kata kita seperti emas saudara. Seperti bintang-bintang di dunia ini menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia saudara. Amin. Dan saudara sudah teruji karena emas dihasilkan dari ujian dan pencobaan saudara. Kualitas emas dihasilkan dengan proses. Kualitas emas dihasilkan itu melalui proses-proses kehidupan saudara. Bersyukurlah kita kalau kita Tuhan izinkan menjalani proses demi proses kehidupan kita. Walaupun terasa berat, saudara akan keluar seperti emas yang murni. Amin. Hangus terbakar kayu, rumput kering, dan jerami. Ini perbandingan kualitas material saudara. Nah kualitas bahan bangunan yang tadi kita sudah lihat 6 macam itu, emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Coba saudara bandingkan dengan kualitas bahan bangunan di Yerusalem baru. Hari Jumat kemarin Teli WL kayaknya dia senang sekali nyanyi lagu. Halo Tante Teli. Dia senang sekali nyanyi di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Saudara rindu masuk ke Yerusalem baru? Di sana bahan bangunannya luar biasa. Saya minta tolong satu orang baca Wahyu 21 ayat 18 sampai 27, agak panjang. Coba saudara menyimak bahan-bahan bangunan yang ada di surga. Itu kualitasnya seperti itu. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita harus memiliki kualitas bahan bangunan yang harus sama dengan tempat tujuan akhir kita. Amin saudara. Amin. Wahyu 21 mulai ayat 17. Ya, minta tolong siapa yang bersedia bacakan? Ya, Pak Ringo silakan. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Kaca yang murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis. Dasar yang kedua batu nilam. Batu nilam. Dasar yang ketiga batu mirah. Batu mirah. Dasar yang keempat batu Batu zamrud. Dasar yang kelima batu unam.
Batu 6. Dasar yang ke-6, batu sardis. Ya. Dasar yang ke-7, batu ratna cempaka. Yang ke-8, batu beril. Yang ke-9, batu krisolit. Yang ke-10, batu krisopras. Yang ke-11, batu laswardi. Dan yang ke-12, batu kejubung. Dan ke-12, pintu. Lanjut. Ya, Dan Pak. ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni. Emas murni, saudara. Dengan kaca bening. Lanjut. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Amin. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Ya. bait sucinya. Amin. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari Tidak perlu matahari dan bulan, dan saudara. bulan untuk menyinarinya, sebab Apa kemuliaan sinarnya? Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Lanjut. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Amin. Cukup sampai di sini, Pak. Kita lihat bagaimana material penyusun surga. Tuhan sendiri menyediakan tempat yang terbaik untuk saudara dan saya dengan segala macam batu-batu tadi, saudara. Saudara punya mungkin batu akik. Siapa yang masih pakai? Ini udah bukan zamannya lagi. Pak Reki masih pakai? Sonyanda. Kalau lagi zaman-zamannya berapa tahun lalu kan, waduh, batu akik aja harganya berapa duit yang paling mahal? Batu apa, Pak Reki? Kecubung berapa duit harganya? Hah? Berapa jut-jut? Pagem yang tahu. Pagem udah masuk kotak. Ininya batu-batunya, saudara. Odi masih pakai kayaknya tuh satu. Itu cuma 1-2 batu. Tapi kalau kita lihat gambaran surga tadi yang sudah dibacakan, saudara, macem-macem. Lantainya aja, dasarnya aja dari emas murni seperti kaca. Bayangin tempat jalan kita nanti kalau sekarang kita jalan becek-becekan, saudara ya. Saudara jalan di tanah-tanah yang kotor, di surga nanti kita akan injek emas murni. Wow, kiri kanan emas. Gak perlu cahaya karena kemuliaan Tuhan itu adalah cahayanya. Amin, saudara. Saudara rindu ke sana? Amin. Itu tujuan akhir kita. Kita harus tahu saat kita membangun, kita memiliki tujuan akhir, yaitu surga yang kekal. Yerusalem baru itulah tempat kediaman kita. Amin. Saudara bersuka cita, saudara akan masuk ke Yerusalem baru. Lakukan keselamatanmu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mari bangun rumah rohanimu, supaya engkau tidak hanya tinggal di rumah rohani yang saat ini biasa saja, rumah saudara tempat yang biasa. Tapi saudara punya tujuan karena Tuhan sendiri memiliki kualitas material yang lebih dari segala-galanya. Amin, saudara. Tadi hanya gambaran saja 1 Korintus tadi, tapi sungguh luar biasa di Yerusalem baru, saudara. Segala macam batu-batu yang mahal ada di sana. Penyusunnya ada mutiara, pintu gerbangnya dari mutiara itu bisa dihitung satu persatu. Oh, haleluya. Kami rindu ke sana, Tuhan. Bersama-sama dengan Engkau, karena Tuhan yang akan menjadi cahaya kemuliaan-Nya. Amin. Itu tujuan akhir saudara dan saya saat saudara membangun. Saudara harus punya tujuan untuk membangun rumah rohani saudara. Karena Yerusalem baru adalah tujuan akhirnya. Amin. Tuhan menyediakan tempat terbaik loh. Luar biasa. Tuhan udah membangun. Dia sudah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Saudara mau ke sana? Amin. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita lihat poin yang kelima. Pekerjaan masing-masing orang, saya beri tanda kurung, orang Kristen akan diuji oleh api. Karena api Tuhan itu adalah api yang menghanguskan, saudara. Kira-kira kalau dibakar dengan api, di sebelah kiri saya emas, perak, batu permata, di sebelah kanan kayu, rumput kering dan jerami. Dibakar dengan api, mana yang hangus? Kayu, rumput kering, jerami. Ada pemisahan, saudara. Ada pemurnian. Ada proses pemurnian. Karena proses pemurnian itu akan diuji dengan api, saudara. Api yang menghanguskan. Kalau kualitas saudara adalah kualitas emas, perak, batu permata, saudara justru akan semakin murni. Ada penampian di sana, ada pemisahan. Gak mungkin bisa campur jadi satu. Ada yang saudara campur jadi satu, sama-sama dibakar pun si kayu, rumput kering dan jerami ini juga akan hangus. Sementara si emas, perak, batu permata akan tetap tinggal seperti adanya. Ada penyaringan di sana.
Tuhan datang membawa persatuan. Tapi pada saat penghakiman nanti, Dia akan membawa pemisahan. Itu sebabnya ada lagu lama yang berkata, kelak ada tangisan, tangis ratap hebat, waktu Tuhan menghukum dunia. Perceraian selamanya, waktu Tuhan menghukum dunia. Suami dan istri tercerai, ibu dan anak tercerai. Perceraian selamanya, waktu Tuhan menghukum dunia. Waktu Tuhan menghukum dunia, saat penghakiman terakhir. Keselamatan itu adalah tanggung jawab masing-masing orang. Saudara tidak bisa tergantung kepada suami saudara. Saudara tidak bisa tergantung kepada orang tua saudara. Saudara tidak bisa tergantung kepada anak saudara. Orang tua saya sudah lama kenal Tuhan. Tanggung jawab pada hari penghakiman nanti adalah masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap keselamatan yang dia kerjakan. Tidak tergantung orang lain. Amin, saudara. Ada pemisahan nantinya. Dan hari-hari ini proses pemurnian itu sedang terjadi. Amin. Siapkah saudara untuk sampai kepada langkah yang terakhir? Jawabannya ada di tangan saudara dan saya. Tidak bisa tergantung dan menggantungkan harapan kita kepada orang lain. Tugas hamba-hamba Tuhan adalah menyampaikan firman Tuhan dan isi hati Tuhan bagi umat-umat Tuhan. Tetapi kehendak bebas manusia itu yang akan menentukan langkah akhir saudara. Bagaimana langkah akhir kita saudara di dalam Tuhan? Siapa saudara? Saudara kenal orang ini? Siapa saudara? Billy Graham. Kita lihat bagaimana dia mengakhiri kehidupannya sampai kepada garis akhir dengan tetap memelihara iman. 1918 dan meninggal di tahun 2018, 2 tahun yang lalu. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang luar biasa, saudara. Berapa tahun tuh berarti umurnya, saudara? 100. Wow, luar biasa. Dan selama masa 100 tahun itu, dia tetap ada di dalam Tuhan. Amin. Sementara kalau kita lihat sejarahnya teman-teman yang satu angkatan dengan dia, banyak yang beberapa orang yang bareng-bareng mulai pelayanan bersama-sama dengan dia, satu persatu gugur. Tetapi Billy Graham, dia tetap mempertahankan imannya, pertandingannya sampai finish, sampai ke garis akhir. Siapa lagi saudara? Baru-baru ini meninggalnya. Siapa? Ya, Dr. Morris Cerullo. 1931 dan meninggal tahun 2020. Masih di bulan ini ya meninggalnya ya, awan bulan ini saudara. Tahun yang lalu kami bersyukur saudara. Waktu itu saya, Pak Gembala, Laura, dan Mama Putri, kami mengikuti conference Holy Spirit saudara di MGK. Dan itu waktu itu Pastor Morris Cerullo sudah menyatakan ini kemungkinan adalah kunjungan yang terakhir di Indonesia. Sehubungan dengan usianya sebetulnya dia tidak mau datang ke Indonesia, tetapi Roh Kudus yang menyuruh dia untuk memberikan impartasi saudara waktu itu. Lewat nubuat yang dihasilkan, Tuhan Allah tidak akan menyatakan kehendaknya. Dia akan menyatakannya pasti kepada lewat nabi-nabinya saudara. Dan saat itu kami bersyukur saudara, itu adalah berarti pertemuan yang terakhir dengan Pastor Morris Cerullo pada saat dia datang di Indonesia saudara. Puji nama Tuhan. Dia mengakhiri pertandingan imannya. Beliau sampai kepada langkah yang terakhir. Mari saudara, kita baca sebuah ayat firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, saudara. Dan ini menjadi komitmen kita sampai langkah kita yang terakhir. Ada 3 ayat yang akan menjadi komitmen kita pada hari ini. Saya rindu saudara semua bangkit berdiri dan baca ayat ini bersama-sama dengan saya. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Saudara baca ayat ini dengan sungguh-sungguh ya, seperti satu komitmen saudara di hadapan Tuhan. Amin saudara. Karena tujuan akhir kita adalah surga yang kekal
Yerusalem baru. Saudara sudah siap? Kita akan baca ini dengan satu komitmen. Baca ayat ini dengan lantang, saudara. Mulai 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Amin. Saudara mau menerima mahkota kebenaran itu? Amin. Tuhan, kami mau menerima mahkota kebenaran itu. Dan ini yang harus kita lakukan, saudara. Matius 24 ayat 13. Saudara baca ayat ini bersama-sama saya. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Saudara, saya mau bertahan sampai kepada kesudahannya. Amin. Jangan lemah, jangan gugur, jangan menjadi hancur, saudara. Jangan sampai perjuangan saudara dan saya di dalam dunia ini menjadi sia-sia dan kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tapi saudara dan saya harus bertahan sampai pada kesudahannya, maka kita akan selamat. Dan Wahyu 2 ayat 10b, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Saudara, saya mau setia sampai mati, saudara. Sampai seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Berapa banyak saudara dan saya melihat kebaikan Tuhan. Maukah saudara tetap bertahan sampai langkah saudara yang terakhir? Saudara bisa berkatakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Lagu ini berkata, kita harus berjuang. Bukan hanya tinggal diam saja. Bukan hanya stuck berdiri di tempat atau duduk di tempat atau tidur. Hati-hati saudara yang tidur. Saudara tidak berjuang sampai saudara mendapatkan mahkota kehidupan itu. Sampai Tuhan mendapati saudara dan saya setia di hadapan Tuhan. Saudara mau setia sampai akhir?